minum air yang banyak dan makan makanan yang sehat. Tentunya jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Yuk teman-teman, sebelum kita mau bernyanyi memuji Tuhan, kita mau merendahkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini kami boleh berkumpul, beribadah bersama-sama. Kami boleh sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesehatan kami yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan yang terus memberikan pemulihan bagi teman-teman yang masih sakit, dan Tuhan yang senantiasa memberkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau bernyanyi memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum dunia ini dibentuk, Tuhan telah memilih kita dan mengenal kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, sudah seharusnya kita, setiap perkataan kita, kelakuan kita itu boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Haleluya! Tuhan memanggilku dan memilihku sebelum dunia ini dibentuk sebagai duta kerajaan Allah, membawa pengharapan bagi dunia, bukan dengan gagah, bukan dengan kuatku, tapi oleh kuasa-Mu. Musuh bukan tunduk di dalam nama-Mu, karena Engkau besertaku. Kemanapun ku berjalan, kemanapun ku melangkah, ku kan tangi sekelilingku dengan firman-Nya. Apapun yang ku katakan, apapun yang ku lakukan, ku akan hidup dalam kebenaran. Sekali lagi teman-teman, Tuhan memanggilku dan memilihku sebelum dunia ini dibentuk sebagai duta kerajaan Allah, membawa pengharapan bagi dunia, bukan dengan gagah, bukan dengan kuatku, tapi oleh kuasa-Mu. Musuh pun kan tunduk di dalam nama-Mu, karena Engkau besertaku. Kemanapun ku berjalan, kemanapun ku melangkah, ku terangi sekelilingku dengan firman-Nya. Apapun yang ku katakan, apapun yang ku lakukan, ku akan hidup dalam kebenaran. Kemanapun aku berjalan, kemanapun ku berjalan, kemanapun ku melangkah, ku terangi sekelilingku dengan firman-Nya. Apapun yang ku katakan, apapun yang ku lakukan, ku akan hidup dalam kebenaran. Ku akan hidup dalam kebenaran. Yeay! Benar, kita akan hidup selamanya di dalam kebenaran Tuhan. Teman-teman, di dalam Yesus ada sukacita yang sangat besar dan tidak pernah habis. Dan biarlah sukacita itu mengalir di dalam hati kita dan memenuhi hati kita. Ayo teman-teman, kita memuji Tuhan kita dengan lebih semangat lagi, karena di dalam Tuhan itu penuh dengan sukacita. Sila halyo, lai thong man mo,
warrior dance, dance, dance in the river of joy. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh. Sekali lagi, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. 希腊寒流来充满我，生命泉源来浇灌我，有你同行，不再惧怕，无论何处，紧紧跟随。我要walk in the river，我要jump in the river，我要dance in the river of joy。我要walk in the river，我要jump in the river，我要dance in the river of joy。Wah, mantap teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari teman-teman kita mengangkat satu pujian lagi. Dan pujian ini biarlah menjadi doa setiap kita, di mana kita mau belajar lebih lagi mengenal Tuhan kita. Kita mau belajar lebih lagi mengasihi Tuhan kita. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life has saved by you. I'll never forget. I grow up loving you. I want to know you, Lord. Kita angkat pujian ini sekali lagi. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord.
adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Apa kabar kalian pada hari ini? Ya, pasti semuanya dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita waktu kembali untuk kita boleh sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, walaupun saat ini kita sudah kembali beribadah secara online, tapi sukacitanya harus tetap penuh untuk Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk sama-sama kita persiapkan diri, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sungguh kami rasakan di dalam hidup kami, untuk orang tua kami, untuk keluarga kami, untuk sanak saudara kami yang ada di sekitar kami yang Tuhan terus jagai dengan kesehatan yang baik. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur buat tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk datang boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini kami boleh menaikkan setiap pujian kami dengan penuh sukacita. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai setiap kami. Pakailah Miss Seti yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan setiap anak-anak yang mendengar, mereka boleh konsentrasi, mereka boleh fokus, dan mereka boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan mereka dengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak Tuhan mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kali kita mau beribadah, gitu kan, biasanya Miss atau Sirnya itu akan sapa kalian dengan halo, selamat pagi, gitu ya. Nah, setelah disapa dengan halo, selamat pagi, biasanya akan diikuti dengan sebuah pertanyaan. Biasanya pertanyaannya bagaimana? Miss atau Sirnya itu akan tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya kan? Nah, biasanya kita itu senang sekali bertanya kabar orang lain, atau kita juga tidak kesulitan kalau misalkan memberitahu kabar kita pada saat itu bagaimana. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kalian suka mendengar kabar baik? Jawabannya pasti suka. Atau kalian lebih suka untuk mendengarkan kabar buruk? Nah, jangan lupa loh ya, ada kabar baik dan ada kabar buruk ya. Nah, Miss mau tahu nih, kira-kira bagaimana reaksi kalian jika misalkan ya mendengar satu kabar. Katakanlah kalian mendengar kabar dari orang tua misalnya ya. Misalnya tiba-tiba mama atau papa bilang 3 hari ke depan kita akan pindah rumah semuanya. Kira-kira bagaimana reaksinya? Mungkin saja senang, bisa. Atau mungkin saja tiba-tiba bingung ya, kok tiba-tiba sekali 3 hari ke depan loh, gitu. Atau bagaimana kabar kalian jika mendengar misalkan sahabat yang sangat dekat dengan kalian, yang selalu bermain dengan kalian tiba-tiba pindah keluar kota? Gimana rasanya? Aduh, sedih sekali gitu ya. Nah, atau misalkan ya, kalian mendengar ada orang yang kalian kenal sedang sakit. Wah, gimana reaksinya? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, baik kabar buruk maupun kabar baik, nah, kita akan memiliki reaksi kita masing-masing. Entah itu kaget, entah itu sukacita, entah itu tiba-tiba sedih. Nah, dan itu semuanya adalah hal yang wajar ketika kita mendengar sebuah kabar. Nah, suatu ketika, suatu hari murid-murid Yesus
yang sangat dia kasihi, yang selalu bersama-sama dengan dia, mendengar satu kabar, mendengar satu berita. Beberapa di antara mereka kebingungan, beberapa di antara mereka sedih, beberapa di antara mereka tidak rela. Kira-kira adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalian tahu gak kabar apa dan berita apa yang didengar oleh murid-murid Tuhan Yesus? Kabar apa kira-kira? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus adalah guru yang sangat dikasihi oleh murid-muridnya. Sehingga kemanapun Yesus pergi, mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sehingga satu hari Yesus mengungkapkan satu rahasia tentang dirinya. Dan ketika mendengar rahasia tersebut, murid-muridnya semuanya terkejut dan kaget ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya bayangkan saja adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, setiap hari mereka bersama. Ketika Yesus mengajar, murid-muridnya ada di sana. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, murid-muridnya pun ada di sana. Dan semua murid-muridnya itu sudah tahu apa tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang murid. Bahkan mereka ingin agar apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu tidak pernah berakhir. Tapi Tuhan Yesus itu sendiri mengerti dan mengetahui bahwa waktu bersama-sama dengan murid-muridnya itu akan berakhir. Dan hal itulah yang diucapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan satu rahasia penting yang harus mereka ketahui, yaitu sebentar lagi, kata Yesus, akan datang waktunya di mana Yesus akan menderita, Yesus akan ditolak oleh orang-orang, Yesus akan disalibkan. Namun Yesus mengatakan setelah disalibkan dia akan bangkit kembali. Nah, hal inilah yang diucapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Nah, karena adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada jalan lain bagi Yesus untuk menjadi juru selamat bagi dunia ini. Dia harus melalui itu semuanya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalian bisa bayangkan gak bagaimana reaksi murid-muridnya ketika mendengar rahasia tersebut? Rahasia yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Kira-kira bagaimana reaksinya? Nah, murid-murid Tuhan Yesus mengetahui rahasia itu, kira-kira mereka akan senang? Atau mereka akan biasa saja? Atau mereka akan bahagia? Nah, Tuhan Yesus mengatakan rahasia itu kepada murid-muridnya. Dan itu juga adalah rahasia yang penting yang harus diketahui oleh murid-muridnya. Ya, mereka harus tahu akan hal itu. Mereka harus tahu apa yang akan terjadi dengan Tuhan Yesus yang mereka percaya. Tuhan Yesus mulai mengajar mereka. Dengan terus terang, Yesus mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi. Yesus mengatakan, "Aku sebagai anak manusia harus menanggung banyak penderitaan." Kata Yesus, "Aku akan ditolak oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan kemudian aku harus mati. Tapi," kata Yesus, "sesudah 3 hari aku akan bangkit." Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika murid-murid itu mendengar akan hal ini, bukan hanya terkejut, mereka saling berpandang-pandangan satu dengan yang lain karena mereka tidak percaya hal itu akan terjadi kepada Tuhan Yesus. Karena menurut mereka selama ini ketika mereka mengikuti Tuhan Yesus, semuanya berjalan dengan baik. Tapi kok tiba-tiba Yesus mengatakan dia akan mati, dia akan dibunuh. Bagaimana mungkin
Sang Mesias itu dibunuh. Akhirnya yang tadinya mereka percaya kepada Tuhan Yesus, satu dengan yang lain saling mulai berpandang-pandangan dan mereka tidak mengerti dan tidak ada yang berkata-kata lagi. Namun pada saat hal itu terjadi, ketika satu dengan yang lain muridnya saling memberikan reaksi mendengar perkataan dari Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Murid-murid yang tengah di dalam kebingungan, tidak mengerti apa yang Yesus katakan, akhirnya satu dari antara murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus membawa Tuhan Yesus agak jauh sedikit dari murid-murid lainnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus menegur Tuhan Yesus. Dia mengatakan, "Tidak Tuhan, hal ini tidak boleh menimpa Engkau," kata Petrus. Tetapi Tuhan Yesus melihat kepada murid-muridnya. Ketika Petrus mengatakan, hal itu tidak boleh terjadi kepada Tuhan Yesus. Yesus melihat murid-muridnya dan kemudian dia berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis! Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apa maksud dari perkataan Yesus kepada Petrus? Bukankah perkataan Petrus itu adalah perkataan yang baik untuk diucapkan oleh seseorang yang takut kehilangan orang yang dia kasihi? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata Yesus tahu apa maksud dari perkataan Petrus tersebut. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, agar supaya Tuhan Yesus itu dapat menebus manusia menjadi juru selamat bagi dunia ini, maka ia harus memberikan hidupnya terlebih dahulu. Nah, tapi iblis tidak mau nih. Tidak mau kalau manusia itu akan diselamatkan. Iblis tidak mau Tuhan Yesus menderita dan menebus manusia dari kekuasaannya, dari si iblis. Nah, iblis ingin agar supaya manusia itu tetap tunduk kepadanya. Nah, dengan berkata, "Engkau tidak boleh menderita." Nah, ini perkataan Petrus ya, ketika dia mengatakan, "Engkau tidak boleh menderita." Nah, di sana adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus itu sedang menggoda Tuhan Yesus untuk menghindar dari penderitaan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu Allah Bapa, untuk dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, sama seperti iblis menggoda Yesus, ya. Jadi ketika Petrus mengatakan hal itu, berarti dia sedang menginginkan Yesus tidak menjadi juru selamat. Coba bayangkan, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Yesus tidak jadi menderita, tidak jadi disalib, apakah dia bisa menjadi juru selamat? Tidak, ya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hal inilah yang diketahui oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, apa yang Yesus lakukan? Yesus menghadap Petrus dan mengatakan, "Iblis," gitu ya, "enyahlah kau, iblis." Nah, apa yang Petrus utarakan kepada Yesus itu bukan berasal dari kehendak Tuhan, tapi itu berasal dari kehendak dan pikiran dari si iblis yang jahat. Setelah Yesus berbicara dengan Petrus, apa yang Yesus lakukan? Yesus kembali bertemu dengan murid-muridnya. Kali ini ia berbicara kepada semua murid-muridnya. Ia berkata kepada murid-muridnya bahwa bukan hanya Yesus sendiri yang harus menderita, tetapi semua murid-murid juga harus menderita, kata Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apa tidak makin bingung ya mereka? Kok kami ikut menderita juga, gitu ya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Yakobus dan Yohanes, mereka itu sudah mengerti apa yang Yesus maksud. Tetapi murid-murid lain bagaimana? Nah, dalam hal ini adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan,
murid-murid lain juga harus belajar tentang hal yang akan dialami oleh Tuhan Yesus, guru mereka. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada mereka begini, "Barang siapa yang mau mengikut aku," kata Yesus, "ia harus menyangkal dirinya. Tidak boleh hidup menurut kemauannya sendiri. Ia harus siap menderita seperti aku," kata Yesus. "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya," kata Yesus kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ya mungkin ya reaksi dari setiap murid-murid itu berbeda-beda. Tapi hal ini adalah hal yang penting yang harus diketahui oleh murid-murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang mengikuti Yesus kemanapun mereka pergi. Rahasia besar tentang Yesus sendiri sudah disampaikan kepada murid-muridnya. Lalu apa selanjutnya? Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama. Dan di sana apa yang Yesus lakukan? Nah, Yesus berdoa. Seperti biasa, Yesus selalu menjaga persekutuannya dengan Allah Bapa. Dia berdoa di sana. Tetapi bagaimana dengan murid-murid yang ikut bersama dengan dia? Siapa tadi nama murid-murid yang bersama dengan Yesus? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bagaimana dengan ketiga murid ini? Ketika Yesus berdoa kepada Allah Bapa, para murid pun tertidur, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa, terjadi sesuatu yang indah sekali. Nah, Bapa di sorga menyatakan kemuliaan yang Yesus miliki waktu ada di sorga sebelum Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Nah, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Wajahnya bersinar seperti matahari, pakaiannya juga berubah menjadi putih berkilauan. Ya, putih berkilauan, bersinar. Nah, pakaiannya itu berubah menjadi putih. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, putihnya itu seperti tidak seorang pun yang ada di dunia ini yang bisa mencuci pakaian seputih itu. Nah, kemuliaan yang Yesus miliki pada waktu ia di sorga sebelum dia turun ke bumi sebagai manusia, sesuatu yang indah, bukan? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi waktu itu? Murid-muridnya tengah tertidur. Tiba-tiba 2 orang menampakkan diri dengan cahaya dari sorga. Yang satu adalah Musa, dan yang satu lagi kira-kira adik-adik bisa tebak siapa? Ya, satu lagi adalah Nabi Elia. Jadi ada Musa dan Nabi Elia. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mereka ini Allah utus ya untuk sekali lagi datang ke dunia untuk berbicara dengan Yesus tentang kematiannya yang akan terjadi tidak lama lagi di Yerusalem. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang mau disampaikan oleh siapa tadi? Musa dan Elia kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dalam suasana yang penuh dengan kemuliaan itu, tidak lama kemudian murid-murid Tuhan Yesus, yaitu yang tadi sedang tertidur siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka terbangun. Ketika mereka melihat hal itu, apa yang terjadi? Mereka cuma bisa tercengang melihat 3 orang yang mereka lihat penuh dengan berkilauan. Terus
Karena mereka kan baru bangun tidur kan. Mereka mau memastikan mereka salah lihat atau enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka kucek-kucek matanya. Mereka menggosok-gosok matanya. Dan mereka melihat ke arah satu dengan yang lain. Mereka menggosok-gosok, mengucek-ucek matanya. Lalu mereka melihat ke arah Tuhan Yesus yang penuh dengan segala kemuliaannya. Nah, kemudian dia memastikan, benarkah itu Tuhan Yesus? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hal inilah yang terjadi pada waktu itu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dalam suasana yang seperti ini, ya, mereka memandang kepada Tuhan Yesus. Benarkah Tuhan Yesus berbicara dengan Musa dan Elia? Nah, sepertinya mereka berdua sudah mau pergi, ya, meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu Petrus segera datang, ya. Dia segera datang dan berkata, "Guru, betapa bahagianya kami berada di sini." Kata Petrus, "Baiklah, kami mendirikan 3 kemah," katanya. 1 untuk guru, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Elia. Nah, sebenarnya Petrus sendiri tidak mengerti apa yang dikatakannya pada waktu itu. Tetapi ia ingin agar Musa dan Elia dengan kemuliaan itu tetap ada di sana dan tidak pernah berlalu. Dia merasa bahagia sekali. Dia merasa sukacita sekali, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi tiba-tiba sebuah awan datang menaungi mereka. Itu adalah hadirat Allah sendiri. Waktu awan itu mulai menutupi mereka, Petrus, Yakobus, Yohanes yang tadinya mau bangun kemah, mau bangun tenda, tiba-tiba mereka ketakutan, ya. Kemudian mereka mendengar suara dari awan tersebut yang berkata begini, "Inilah anakku yang kukasihi dan yang kupilih, dengarkanlah dia." Yang dimaksud oleh suara itu siapa, adik-adik yang terkasih? Ya, yang dimaksud dengan suara itu adalah Yesus sendiri. Waktu mendengar suara Allah, para murid itu yang tadinya ketakutan, akhirnya mereka tersungkur. Mereka tersungkur, tapi mereka tetap sangat ketakutan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi Tuhan Yesus datang dan menyentuh mereka. Yesus berkata, "Bangunlah, jangan takut." Dan waktu murid-murid mengangkat wajahnya kembali, awan dan kemuliaan serta Musa dan Elia sudah tidak ada di sana. Mereka hanya melihat Tuhan Yesus, guru mereka, seperti yang mereka kenal, yang biasa dengan mereka sehari-hari sebagai seorang manusia. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, para murid itu berdiri dan Tuhan Yesus berbicara kepada mereka. Yesus mengatakan begini, "Marilah kita kembali kepada murid-murid yang lain dan ingatlah baik-baik apa yang baru kalian lihat dan saksikan. Jangan kalian ceritakan kepada siapapun. Nanti kalau aku," kata Yesus, "nanti kalau aku sudah bangkit dari antara orang mati, baru kalian boleh menceritakan apa yang kalian lihat hari ini." Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman yang indah seperti inilah yang dialami oleh murid Tuhan Yesus ini. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman kita ketika kita mengikut Yesus itu semuanya berbeda-beda, ya. Mungkin kita tidak mengalami pengalaman seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Tapi pengalaman mereka lah yang menjadi kesaksian yang terus-menerus sampai pada saat ini kita juga mengenal Tuhan Yesus.
Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini setelah kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, yuk adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita tetap teguh dan kuat imannya di dalam Tuhan. Kita mengerti sekarang bahwa Yesus itu sudah menderita, mati dan bangkit kembali untuk menjadi juru selamat bagi dunia ini. Dan tugas kita adalah adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sejak dari sekarang ya, mulai dari kamu kecil, kamu harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Percaya perkataannya yang ada di dalam firman-Nya. Dan setiap kali kamu mendengarkan perkataan Yesus melalui firman-Nya, kamu harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Melakukan apa yang Dia katakan. Dan mari adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita terus lanjutkan cerita ini ya. Menjadi kesaksian bagi orang yang kita temui, siapapun mereka. Karena murid-murid sendiri sudah menjadi kesaksian sehingga terus-menerus berita firman Tuhan disampaikan. Yuk kita juga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan yang sudah percaya, kita terus bercerita tentang Yesus yang baik, bercerita tentang Yesus yang adalah juru selamat. Amin adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya dengar cerita setiap hari Minggu, tapi kita juga menyampaikannya. Mulai dari hal yang sederhana, yaitu menyatakan bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya itu adalah Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang kita percaya adalah juru selamat bagi dunia ini. Nah, melalui apa lagi? Melalui kesaksian hidup kita juga yang menyatakan kasih Tuhan ya. Yuk adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ambil Alkitabnya masing-masing. Kita mau baca Lukas pasal 9 ayat 35. Ayo cari Alkitabnya dari Lukas pasal 9 ayat 35. Oke, dapat adik-adik? Oke, kalau sudah dapat yuk kita sama-sama baca ya. Lukas 9 ayat 35. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Sekali lagi yuk. Lukas 9 ayat 35. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Amin. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang menyertai setiap kami di dalam kami belajar kebenaran firman Tuhan. Dan ajarlah kami ya Tuhan menjadi pelaku firman, dan terlebih lagi Tuhan, kami boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kami temui di sekitar kami untuk menyampaikan tentang kasih Tuhan. Dan kami juga boleh dengan berani mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus yang baik, inilah kerinduan kami untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan terus yang jaga dan sertai setiap mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.